Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Melita Mainurika. Nah, sebelumnya kan kita sudah membahas pada bab pendahuluan. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait upload router US dan router board. Nah, pada bab ini apa saja sih yang akan dibahas? Nah, yang pertama itu akan mengenal lebih dalam terkait router US dan router board. Nah, yang kedua itu kita juga akan mengenal terkait fitur-fitur apa saja yang terdapat pada router OS. Nah, yang ketiga, kita juga akan perkenalan terkait nama, tipe, dan arsitektur yang terdapat pada router board. Nah, yang pertama itu MikroTik router US. Nah, kalian pasti sudah tahu kalau router US itu pasti mengarah ke software. Nah, pada materi sebelumnya kan MikroTik dibagi menjadi dua, yaitu router US dan router board. Router US itu mengarah ke US dan router board itu lebih ke fisiknya. Nah, MikroTik router US itu dapat diinstal di PC atau sebagai VM, virtual machine. Nah, standalone operating system dari MikroTik router US itu berbasis Linux versi 3.3.5 kernel. Jadi ini gambarnya. Lalu MikroTik router board. MikroTik router board itu dibuat untuk menjalankan sistem operasi router US. Nah, segala fiturnya bisa terdapat pada satu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Lalu tersedia mulai dari low end sampai dengan high end router. Nah, jadi ini contoh dari router board ya teman-teman. Lalu selanjutnya router US fitur. Nah, beberapa orang berpikir MikroTik itu digunakan pada router saja teman-teman, padahal ada banyak fitur-fitur. Nah, yang pertama itu wireless network, yang kedua routing, yang ketiga firewall NAT, yang ketiga itu QoS atau bandwidth management. Nah, lalu ada point-to-point tunneling, selanjutnya user management, dan yang terakhir itu tools. Nah, yang pertama itu wireless network. Wireless ini sudah tertanam pada MikroTik ya, dan jadi wirelessnya itu yang diperuntukkan untuk indoor ataupun outdoor. Nah, dengan standar ini ya, LSB, LSG, LSN, LSAC. Wireless itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu indoor dan outdoor. Indoor itu contohnya seperti chap wireless. Nah, untuk outdoor itu dibagi menjadi dua, yaitu point to point dan point to multi point. Nah, untuk point to point itu contohnya SXT, SQ, MikroTik. Untuk point to multi point contohnya Mainbook, MikroTik. Nah, jadi ini contoh dari indoornya ya teman-teman. Nah, untuk contoh point to point itu ini. Untuk contoh outdoornya ini, kalian bisa searching sendiri ya. Lalu yang kedua itu routing. Routing itu dibagi menjadi dua, ada static routing dan kinetic routing. Contohnya itu RIP, USPF, BGP, RIPing, dan USB FV3. Nah, yang ketiga itu ada firewall NNIT. Untuk yang firewall biasanya digunakan untuk proteksi akan MikroTik kita aman. Lah, untuk NIT sendiri itu untuk klien yang memiliki IP privat agar dapat mengakses IP publik. Itu pun sebaliknya, IP publik bisa mengakses ke IP privat ya teman-teman. Contohnya itu ini fully customized dan Linux based. Nah, yang keempat itu ada QoS atau bandwidth management.
Nah, QoS itu diatur untuk menghitung bandwidth yang kita butuhkan. Jadi, semisal kita mau menghitung bandwidth, jadi kita mengarah pada QoS ya teman-teman. Lalu ada point-to-point tunneling. Nah, point-to-point tunneling ini bisa digunakan untuk PC yang sudah diremote secara jarak jauh. Jadi teman-teman, kalau misal lagi berjarak jauh itu bisa menggunakan point-to-point. Nah, contohnya itu PPTP, PPPoE, SSTP, dan OpenVPN. Nah, selanjutnya itu ada user management. Nah, ini bisa digunakan untuk dapat mengakses IP address secara otomatis. Jadi, kalau mau mengakses IP address secara otomatis, itu bisa menggunakan user management. Itu dengan menggunakan DHCP atau proxy, hotspot atau radius dan lain-lain. Nah, yang terakhir itu ada tools. Contohnya itu bandwidth test, torch, mapping, MRTG, dan lain-lain. Kalau kalian ingin mencari tahu lebih dalam tentang mikrotik, kalian bisa kunjungi web ini ya. Lalu selanjutnya itu ada router port name. Pengkategorian nama pada perangkat router port mikrotik itu dibagi berdasarkan 3 kategori. Nah, yang pertama itu 3 simbol name. Nah, ini router port 951. Nah, untuk angka 9 itu untuk seri atau kelas router, angka 5 untuk jumlah port Ethernet lah, dan angka 1 untuk jumlah slot mini PC 1 atau wireless. Nah, yang kedua itu word. Nah, ini contohnya ya. Nah, yang ketiga exceptional naming. Nah, yang pertama, nama disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan dan biasanya Ethernetnya lebih dari 9 port. Contohnya itu RP600. Nah, jadi di belakangnya itu dikasih angka ya. Nah, selanjutnya itu router port type. Nah, di sini itu kalian akan dibelajahi dengan kode-kode yang terdapat pada router port. Nah, untuk RP itu namanya yaitu router port. Nah, angka 9 itu 900 series. Angka 5 untuk Ethernet, angka 2 wireless-nya, UI untuk fitur port. Nah, untuk 5 AC 2ND itu untuk fitur wireless-nya, dan TC untuk jenis casing-nya. Nah, untuk melihat produk naming mikrotik lebih lengkap, kalian bisa buka link berikut ya. Lalu arsitektur router port. Nah, yang pertama, arsitektur router port dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor. Yang kedua, software atau OS untuk setiap arsitektur berbeda. Jadi, untuk setiap arsitektur, software atau OS-nya itu berbeda. Yang ketiga, kalian kalau ingin melihat arsitektur mikrotik lebih lengkap, kalian kunjungi web tersebut. Nah, jadi ini contohnya ya, teman-teman. Nah, pada bab materi ini cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.